Ini sebenarnya teh atau kopi disebutnya? Teh atau kopi ya. Iya ya, karena kan terbuat dari kulit kopi ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini ada yang namanya tisane. Tisane itu minuman herbal yang Halo teman-teman, selamat datang di Ilkomcast. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang unik dan juga bermanfaat, di mana pada kali ini kita akan membahas sesuatu atau inovasi yang terbuat dari limbah. Dan tentunya hari ini saya juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Tentunya itu dari dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sutiandi. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi juga semester 6. Dan mungkin sebelum kita membahas perihal produk yang diciptakan atau yang diinovasikan oleh para dosen ini, sebelumnya selamat datang Ibu, dan bisa diperkenalkan dulu ini produknya apa ini Ibu? Oke, ini dari limbah kopi teman-teman ya. Ternyata limbah kopi ini punya khasiat atau nantinya bisa menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki khasiat yang sangat baik untuk tubuh. Jadi limbah itu bisa kita produksi menjadi sesuatu inovasi gitu, jangan hanya dibuang aja gitu. Ternyata kan memang limbah kopi menjadi hal yang baik juga dan juga memiliki ekonomi yang tinggi gitu. Oke, sangat bermanfaat gitu ya, memanfaatkan limbah yang sudah terbuang kemudian dimanfaatkan. Yang jadi pertanyaan saya nih Bu, ini inovasi awalnya kenapa gitu kepikiran bisa memanfaatkan limbah kopi ini dan bisa dijadikan menjadi teh gitu? Oke, sebenarnya dari awal mulanya ini inovasi limbah kopi menjadi produk teh ataupun tisane sebenarnya namanya ya, dari KKN waktu angkatan 22 di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari. Nah, awal mulanya memang di Kabupaten Bandung ini produksi kopinya itu ternyata ada pohon kopi di situ ya, kebun kopi yang memang menjadi kopi yang sudah diekspor, tapi limbahnya itu nggak dimanfaatkan gitu. Dan itu dibuang aja begitu saja sehingga mengganggu lingkungan di sekitar, baunya ataupun polusinya gitu ya. Kemudian tentunya juga berbahaya untuk yang berada di sekitar limbah tersebut. Nah, dari situlah saya dan dosen yang lain berkolaborasi sebenarnya ya, dari tim ilmu komunikasi ada Pak Hadi, kemudian dari dosen teknologi pangan yang memang kita ataupun ibu juga ya berbincang ini gimana sih dari limbah ini bisa dibuat produk ataupun inovasi gitu ya. Ada namanya Pak Adnan, Pak Saiful Adnan, kemudian juga berkolaborasi dengan dosen manajemen yaitu Ibu Iis yang juga nantinya mengelola SDM yang ada di Desa Kertasari, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari. Begitu awal mulainya, sehingga memang ya tadi ternyata antusias gitu ibu-ibunya. Tuh, Ibu ya. bilang tadi kan berkolaborasi dengan berbagai dosen ya Bu? Iya, betul. Kalau buat program studi ilmu komunikasinya kaitannya apa nih Bu? Nah, iya tadi Ibu lupa ya menjelaskannya.
Untuk ilmu komunikasi sendiri, kita pendampingannya pada digital, literasi digital. Jadi mulai dari edukasi, pemanfaatan Instagram untuk branding, terus juga untuk identitas produknya, terus juga pemanfaatan Shopee untuk promosi penjualannya, karena beda-beda ya Instagram dengan Shopee. Terus juga desain desain kemasan atau desain istilahnya bukan kemasan ya, kalau kemasan mah pouch ya, tapi desain mulai dari warnanya, kemudian juga mulai dari logonya yang ada kopinya dari kulit kopi, kemudian ada penamaannya Lestara, dan juga ada slogannya kebaikan alam dalam setiap seduhan. Itu slogan dari Lestaranya. Nah ini Ilkom itu dari sini pendampingannya, literasi digital, literasi digital marketing namanya, pendampingan marketing, komunikasi pemasaran gitu. Selain itu juga tadi desain logonya, desain warnanya, juga template di Instagram juga itu bagian ranah ilmu komunikasi gitu. Jadi mendampingi untuk pemanfaatan brandingnya, kemudian pemanfaatan media digitalnya juga, desainnya juga. Jadi ini semata-mata kalau dalam kemasan tuh harus ada filosofisnya gitu ya Bu. Jadi ini produk yang dihasilkan oleh Ilkom UM Bandung itu ya ininya sebagai outputnya gitu ya Bu. Jadi pemanfaatan media sosialnya, kemudian desainnya, dan juga pemanfaatan penjualannya juga gitu ya Bu. Jadi nggak sekedar dipromosikan saja gitu, ada strateginya gitu ya Bu. Captionnya juga harus yang benar gitu ya. Sutiandi tahu kan ya cara membuat caption dan cara membuat template di Instagram. Nah itu ilmu komunikasi Mas khususnya. Dan saya jadi semakin penasaran nih Bu. Ini kan udah jadi produk gitu. Manfaatnya apa sih Bu buat kesehatan, terutama untuk yang nanti akan mengkonsumsi teh ini? Ya, ini manfaatnya sangat banyak sebenarnya ya. Selain antioksidannya yang tinggi, ini juga mengandung bebas kafein ya. Tapi mungkin ada kafein sedikit aja, beda dengan teh gitu ya. Terus beda dengan kopi ya memiliki kafein. Teh juga ada kafeinnya ya. Nah ini kafeinnya itu sedikit gitu. Terus antioksidannya tinggi dan aman untuk lambung. Kalau yang memiliki yang punya emah gitu ya, mengkonsumsi ini tiap pagi ataupun tiap hari itu aman untuk lambung. Karena saya juga kan, ibu juga kan punya lambung gitu ya. Ternyata ketika dikonsumsi atau mengkonsumsi dengan Kaskara ini aman, jadi nggak istilahnya nggak asam di lambung. Ya itu pokoknya aman. Anak-anak juga aman ya. Karena kan kalau kita melihat anak-anak minum teh gitu ya, itu jadi apa istilahnya, zat besinya ke tarik atau bahasanya nggak tahu ibu mah. Pokoknya anak-anak itu diusahakan jangan minum teh karena tadi mengikat zat besi sehingga anak-anak rentan gitu. Nah ini aman untuk anak-anak. Nah ini Bu, saya potong sedikit. Untuk anak-anak ini perkiraan umurnya dari umur berapa nih kira-kira? Kalau anak ibu minumnya itu dari usia 3 tahun juga udah bisa ya? Itu udah bisa ya. 3 tahun itu juga enak ternyata anak-anak minumnya, ternyata suka gitu ya. Yang original tapinya nggak pakai gula. Tuh ingat ya teman-teman, selain ini sebuah inovasi yang luar biasa, ini juga mempunyai manfaat yang luar biasa juga. Nah buat teman-teman yang punya lambung bisa nih kayak nyobain inovasi dari program studi ilmu komunikasi dan dosen-dosen yang lainnya gitu. Nah saya kan lihat-lihat ini Bu, cairannya kayak kayak teh gitu ya. Kayak teh. Ini sebenarnya teh atau kopi disebutnya? Teh kopi ya. Iya ya, karena kan terbuat dari kulit kopi ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini ada yang namanya tisen. Tisen itu minuman herbal yang diolah dari
daun, bunga, iya. terus juga dari kulit kopi, itu namanya tisane, minuman herbal alami yang terbuat dari tadi daun-daun atau bunga, tahu bunga telang kan ya? Iya, tahu, Nah, itu juga namanya tisane. Nah, ini juga termasuk ke dalam tisane atau minuman herbal. Jadi bukan teh, bukan kopi juga. Tapi jadi tisane minuman tisane, herbal. minuman herbal ya, Iya, teman-teman. Betul. kalau komposisinya cuman ini aja Bu, cuman dari kulit kopi aja atau ada campuran bahan herbal lainnya gitu? Nah, iya ini bahan dasarnya dari kulit kopi ya, namanya kaskara. Kulit kopi tapi namanya kaskara ya, kayaknya nggak kelihatan ya. Namanya kaskara. Bahan dasar utamanya itu dari kulit kopi ataupun kopi, ya. kita kenal kaskara. Itu original, tapi kalau mau dicampur atau menggunakan bahan-bahan alami juga, itu bisa pakai campuran cengkeh, jahe kering, terus juga ada serai. Oke, Serai. Terus kalau mau tambah lagi yang sedikit asem, itu pakai nanas. Oh, pakai Buah nanas. tapi yang harus segar ya. Karena kalau nanas itu kan lamain ataupun nanas kering itu kan jadi khasiatnya jadi berkurang ya, manfaatnya juga berkurang. Catatannya harus nanas apa dulu nih? Kering atau harus yang nanas yang segar? Oh, nanas yang gitu. segar ya? Iya. Kalau nanas yang kering jadi khasiatnya jadi kurang gitu. Karena kan banyak juga yang jual nanas kering, lemon kering, tapi kan karena khasiatnya sudah berkurang, dikeringkan, jadi kita inisiatif pakai yang nanas yang segar, buah-buah yang segar. Oke, Ibu, saya ingin tanya lagi gitu, manfaat buat lingkungannya apa ini, Bu? Manfaat buat lingkungan, selain buat minuman juga nih ya, ternyata limbah kopi itu bisa dijadikan pupuk. Jadi ataupun juga. kompos ya untuk tanaman gitu. Tapi juga itu prosesnya juga ada juga ya untuk pembuatan pupuk kompos. Jadi ternyata limbah nggak hanya buat minuman tapi juga buat pupuk juga gitu. Jadi tadi ya ternyata zero to waste sebenarnya ya. Zero to waste. Iya. Jadi limbah yang memang semua bisa ada masing-masing kegunaannya. Lingkungan juga ada manfaatnya. Lingkungan juga sebenarnya jadi pupuk juga, pupuk alami ya di sekitar tersebut. Tapi ya tadi mengganggu ya kalau tidak diolah dengan baik limbah tersebut. Kira-kira kalau misalkan teman-teman mau coba dan mau merasakan sensasi ini bisa kemana nih Bu? Atau bisa buat sendiri mungkin? Atau harus nyari dari toko apa atau dari nanti menghubunginya ke siapa nih kira-kira? Ya boleh, ini karena kita pemberdayaan kepada ibu-ibu khususnya Desa Ciberem Kecamatan Kertasari PCA Aisyah. Ini bisa dicek Instagramnya, itu namanya Lestaramu, ada berbagai varian. Kita sudah ibu-ibu tersebut sudah membuat tiga inovasi atau 3 varian. Yang pertama ini original warnanya tanpa tanpa menggunakan bahan-bahan yang tadi. Campuran tanpa campuran tanpa lain campuran gitu ya. lainnya, dari kaskara saja. Kemudian juga ada yang menggunakan daun stevia. Tahu nggak daun stevia? Nah ini juga apa? Inovasi baru. Ilmu baru nih daun stevia. Iya, daun stevia. Stevia itu pengganti gula. Oh iya. Tapi daun. Tapi daunnya. Jadi pengganti gula yang memang punya diabetes itu aman kalau menggunakan stevia. Kalau yang daun stevia ini dicampur dengan kaskara juga nggak? Iya, dicampur juga, langsung ya? dimasukin ke dalam wadah tehnya. Oke. Ya, itu sudah manis. Jadi mulai dari batangnya, mulai dari daunnya itu manis. Jadi
sedikit aja itu udah manis. Tapi ini takarannya sudah disesuaikan, jadi aman takarannya karena dari teknologi pangan sudah paham ya akan takaran sajian yang baik itu per 4 gram itu seperti apa daun stevianya. Jadi nggak asal-asalan ya teman-teman, ada dikaji dulu dan di riset dulu dengan baik gitu. Iya, jadi aman untuk dikonsumsi bagi yang penderita diabetes. Terus yang ketiga, varian ketiga itu tadi ada campuran-campuran bahan lainnya, cengkeh, jahe kering, terus juga serai kering. Kalau nanas enggak, karena tadi gampang membusuk kalau untuk dikonsumsi agak lama gitu. Nah ini varian rempah-rempah. Jadi ada 3 varian, original, terus juga dengan stevia, daun stevia, terus juga rempah-rempah. Aman semuanya dikonsumsi untuk yang memiliki asam lambung, terus juga sama penderita diabetes itu aman konsumsi. Betul nih. Nanti bisa menghubungi dari atau bisa lihat-lihat dulu dicek di Instagram. Atau juga Instagram tuh Lestaramu. Lestaramu gitu ya. Di Shopee juga ada sih Lestaramu. Oh, di Shopee juga udah ada. Sudah ada. Nah, nanti bisa dicek juga ya teman-teman di Shopee-nya Lestaramu juga namanya. Lestaramu juga, nanti kalau tertarik bisa dicek-cek aja baik di Instagram maupun di Shopee-nya Lestaramu. Mungkin cukup sekian dari perbincangan atau podcast kita kali ini, sangat bermanfaat gitu ya, dan melihat bagaimana limbah yang di pertanian kopi ini sangat banyak, dan pada saat ini dari dosen-dosen UM Bandung menciptakan inovasi yang luar biasa dan menciptakan produk yang luar biasa juga dengan segudang manfaatnya gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Ulfa telah hadir di podcast kali ini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan semakin bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak telah menikmati atau sudah menyaksikan dari podcast kami, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.